Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa Audia, semester 5 dari Sarjana Kesehatan Masyarakat Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan surveillance HIV/AIDS. Yang pertama, ada masalah kesehatan HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan CD4. Apabila semakin banyak sel CD4 yang rusak, maka kekebalan tubuh akan semakin melemah dan penderita pun akan mudah terserang berbagai penyakit. Jumlah kasus tahun 2019 di Indonesia mencapai 22.600 jiwa yang terkena HIV dan 2.912 jiwa yang terkena AIDS. Selanjutnya ada tujuan surveillance HIV/AIDS. Di sini ada tujuan umum. Tujuan surveillance HIV/AIDS adalah untuk memperoleh gambaran epidemiologi tentang infeksi HIV/AIDS di Indonesia untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program. Selanjutnya ada tujuan khusus. Tujuan khusus surveillance HIV/AIDS yaitu yang pertama, untuk mengetahui prevalensi infeksi HIV/AIDS pada kelompok subpopulasi tertentu. Yang kedua, memantau kecenderungan infeksi HIV/AIDS berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk perencanaan pelayanan kesehatan. Yang keempat, menyediakan data untuk proyeksi kasus HIV/AIDS di Indonesia. Yang kelima, memantau dampak program. Dan yang keenam, penyebaran infeksi HIV/AIDS pada kelompok-kelompok subpopulasi tertentu berdasarkan waktu perlu dipantau dengan seksama. Selanjutnya ada definisi kasus. Suspek adalah seseorang yang memiliki gejala klinis atau keluhan yang mendukung adanya HIV. Probable, seseorang yang memiliki kemungkinan terkena HIV/AIDS setelah ia melakukan faktor risiko penyebab HIV dan juga mengalami gejala yang mengacu pada HIV, seperti ruam pada kulit, nyeri pada sendi dan otot, dan merasa lemas, serta demam sampai menggigil. Dan yang terakhir ada confirm, adalah seseorang yang hasil pemeriksaan tes VCT menunjukkan hasil positif. Selanjutnya ada sumber data surveillance. Sumber data surveillance HIV yang dipakai yang pertama, ada sumber menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017. Yang kedua, Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1987 sampai 2010. Dan yang ketiga, ada data profil Jawa Barat tahun 2018. Ini ada data Kemenkes Republik Indonesia tahun 2017. Batang berwarna biru menunjukkan jumlah kasus HIV dan batang berwarna merah menunjukkan jumlah kasus yang terkena AIDS. Terlihat jelas bahwa jumlah kasus HIV dari tahun 2005 sampai dengan 2017 mengalami penaikan dan penurunan. Yang terlihat dari tahun 2013 sampai 2014, kasus HIV itu melonjak dari 29.037 menjadi 32.711 dan mengalami penurunan pada tahun 2015, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016 menjadi 41.250 dan mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2017 yaitu sebesar 10.376. Namun untuk AIDS stabil di angka 7.000 pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Selanjutnya, pada tahun 2017 kasus AIDS mengalami penurunan dari 7.491 menjadi 673. Selanjutnya ada data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1987 sampai dengan 2010. Di sini terlihat bahwa provinsi yang paling banyak jiwa yang terkena HIV/AIDS-nya itu adalah Jakarta. Jakarta mencapai 37.000
3.740 kasus HIV AIDS. Dan disusul oleh Jawa Barat yaitu sebesar 3.710. Dan yang paling rendah adalah Provinsi Riau yang sebanyak 475. Selanjutnya ada data profil kesehatan Jawa Barat tahun 2018. Di sini terlihat jelas bahwa yang tertinggi atau yang paling terbanyak kasus HIV AIDS-nya itu adalah Kota Bandung sebesar 945. Selanjutnya disusul oleh Kota Bogor sebesar 446 dan yang paling rendah ada Kota Banjar yaitu sebanyak 7. Mekanisme pengumpulan data. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Data kasus dapat diperoleh melalui laporan hasil pemeriksaan HIV oleh laboratorium yang meliputi kode spesimen, yaitu kabupaten atau kota, subpopulasi sasaran, golongan umur, jenis kelamin, bulan, dan tahun pemeriksaan. Laporan Balai Laboratorium Kesehatan ini selanjutnya akan dikirim kepada Kepala Dinas Kabupaten atau Kota dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Ditjen PPM dan PL Dit P2ML, Minat Subdit AIDS and PMS di Indonesia. Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan HIV dan sifilis akan dikirim dengan memakai formulir HIV strip 2. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota akan mengirimkan laporan tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi akan memakai laporan surveillance sentitel HIV tersebut sebagai data dasar untuk dimasukkan ke dalam program komputer SSHIV yang menjadi pusat pengelolaan data surveillance sentitel HIV di provinsi. Data yang dikumpulkan tersebut pada umumnya bukan merupakan populasi sasaran surveillance sentitel HIV, misalnya data donor darah dari UTD atau UTDP dan data dari Tenaga Kerja Indonesia atau TKI yang berangkat ke luar negeri. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama, wawancara pihak terkait. Maksud dari wawancara pihak terkait itu adalah seperti pihak pengurus ODA dan respon ODA. Jadi, pihak pengurus ODA dan respon ODA tersebut akan diwawancarai terkait kasus HIV AIDS. Yang kedua ada observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung ini dilakukan dengan cara memantau atau menganalisis melalui berita yang ada di media maupun televisi. Selanjutnya ada yang ketiga melakukan wawancara kepada responden. Dimaksud responden ini adalah responden ODA. Jadi yang menderita HIV AIDS. Namun sebelum dilakukan wawancara, terlebih dahulu dimintai persetujuan. Jika responden tersebut setuju, maka akan dilanjutkan ke proses wawancara, namun jika tidak setuju, tidak akan dimintai keterangan. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 4 ada dokumentasi. Selanjutnya, metode dan alur uji lapangan. Metodenya yang pertama, wawancara berupa kuesioner kepada responden. Yang kedua, melakukan analisis masalah. Dan yang ketiga, mendeteksi masalah sebelum diimplementasikan. Alur uji lapangan. Semua data yang dikumpulkan dari lapangan atau dari masing-masing subpopulasi sentitel diolah dengan menggunakan SSHIV oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Provinsi. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi akan melakukan kompilasi hasil pengumpulan data dari lapangan dan dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi di tingkat provinsi. Hasil olahan ini akan dikirimkan ke Ditjen PPM dan PL Dit P2ML, Subdit AIDS dan IMS untuk dilakukan analisis di tingkat nasional. Selanjutnya ada analisis data. Di kabupaten atau kota dan provinsi, pengelola program PMS dan HIV AIDS melakukan analisis sederhana supaya bisa menunjukkan tren
atau kecenderungan prevalence HIV pada setiap subpopulasi sentinel menurut waktu dan tempat dengan menggunakan grafik-grafik sederhana. Di tingkat pusat, data yang terkumpul dari semua daerah akan disimpan di Subdit AIDS dan PMS, Ditjen PPM dan PL Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Data tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk melihat tren atau kecenderungan prevalence infeksi HIV berdasarkan orang, waktu, tempat, dalam bentuk grafik, dan ditambahkan penjelasan. Selanjutnya, diseminasi informasi. Diseminasi informasi ini merupakan penyebaran informasi. Diseminasi bertujuan agar dapat melakukan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Diseminasi ini membutuhkan kolaborasi dengan program IMS, TBC, dan hepatitis. Diseminasi informasi dapat dilakukan kepada pengelola program penanggulangan HIV/AIDS untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya kepada pemberi data, karena data tersebut dapat dibuat ke dalam bentuk laporan dan selanjutnya akan dikirim ke jenjang struktural yang lebih tinggi. Selanjutnya ada metode monitoring dan evaluasi. Monitoring merupakan pengawasan rutin terhadap informasi penting dari kegiatan surveillance sentinel yang sedang dilaksanakan dan hasil-hasil program yang harus dicapai. Pada pelaksanaan surveillance sentinel, monitoring dilakukan pada prosesnya melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, BLK, dan Subdit AIDS dan PMS sesuai dengan protap. Di sini ada evaluasi. Evaluasi kegiatan surveillance sentinel dilakukan pada tahap input, proses, pelaksanaan, dan output. Pada evaluasi input, pemegang program HIV dari semua tingkat administratif perlu mengevaluasi berbagai kebutuhan. Petugas tersebut perlu melaksanakan kerangka sampel yang benar dan pelaksanaan pemetaan lokasi sentinel. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah jumlah petugas kesehatan yang bermutu, materi, dan peralatan, serta biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, perlu diantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya ada lanjutan evaluasi. Evaluasi pada proses pelaksanaan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap siapa melakukan apa dan bagaimana caranya. Evaluasi ini dilakukan untuk semua petugas yang dilibatkan, seperti misalnya petugas pencatatan dan pelaporan, petugas laboratorium. Selanjutnya, evaluasi pada output, yaitu mencerminkan evaluasi terhadap kegunaan data, kualitas data, dan cakupan surveillance sentinel. Evaluasi terhadap kegunaan hasil surveillance yang dilakukan oleh setiap tingkat administrasi. Evaluasi ini dilakukan dengan menginterpretasikan kecenderungan prevalensi HIV pada subpopulasi yang diamati. Sedangkan evaluasi terhadap kualitas surveillance sentinel dilakukan untuk mengetahui seberapa valid data yang dihasilkan kegiatan sentinel tersebut. Evaluasi pada tahap ini lebih dititik beratkan pada proses pelaksanaan kegiatan. Evaluasi terhadap cakupan surveillance ini meliputi hal-hal yang menghambat pelaksanaan sentinel seperti jarak antara petugas kesehatan dan sentinel site, jadwal pelaksanaan, biaya pelaksanaan, dan sosial budaya setempat. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.